Halo semuanya, saya Rika Gatacara Lakoy. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini, tentunya saya akan membahas sesuatu yang pastinya berkaitan dengan hukum, yaitu mengenai restrukturisasi bank. Dalam video ini, saya tidak hanya akan membahas apa itu restrukturisasi bank, tapi tentunya saya juga akan menyertai satu contoh kasus di Indonesia mengenai restrukturisasi bank. Baik, kita akan memasuki pembahasan. Yang pertama kita akan mempelajari apa sih itu restrukturisasi bank. Restrukturisasi bank merupakan suatu upaya dalam menyiasati kondisi perekonomian melalui bentuk penggabungan diri menjadi satu dengan perusahaan yang telah ada atau bahkan meleburkan diri dengan perusahaan lain, serta bahkan membentuk bank baru yang dapat meningkatkan kinerja bank tersebut. Salah satunya yaitu dengan melakukan penggabungan bank dengan bank lainnya seperti yang biasa kita sebut dengan market. Saat ini saya akan membahas satu contoh kasus restrukturisasi bank yang dilakukan dengan merger atau penggabungan. Namun sebelum itu, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu merger. Merger dimaknai dengan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi dahulu. Yang dalam pengertian sederhananya bahwa dalam merger tersebut akan ada satu bank yang tetap eksis atau sering disebut dengan bank survivor, dan bank yang lain akan menjadi bank yang digabung. Baik, saatnya kita masuk langsung pada kasus merger bank di Indonesia. Dan bank yang lain akan menjadi bank yang digabung. Saat ini kita akan masuk langsung pada kasus merger di Indonesia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, pada tahun 2021, sebelumnya bank yang telah mengalami proses merger adalah Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Ketiganya tergabung menjadi satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia atau biasa kita singkat dengan BSI. Dalam hal ini Bank BRI Syariah yang menjadi bank survivor atau bank yang menjadi cangkang untuk penggabungan dari dua bank lainnya. Sepanjang pemahaman saya pada kasus ini, tujuan merger tersebut adalah untuk memberikan penguatan kinerja perbankan syariah nasional. Dan untuk kedepannya, Indonesia berkeinginan untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Untuk menuju ke arah tersebut, diperlukan keberadaan bank syariah yang memiliki skala aset yang besar. Dikutip dari begini prosedur peralihan nasabah usai merger 3 bank syariah. BSI akan melakukan kegiatan usaha di 1.200 lebih kantor cabang dan unit existing yang sebelumnya dimiliki bank syariah. Akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat adanya penggabungan 3 bank ini. Salah satunya yaitu akibat hukum bagi nasabah. Mengenai akibat hukum bagi nasabah, memang menjadi banyak pertanyaan para pihak, sebab nasabah merupakan salah satu peran penting dalam adanya sebuah bank. Nasabah adalah pihak yang rentan terhadap berbagai perubahan status bank. Namun tindakan merger tentu telah dilakukan melalui berbagai pertimbangan dan langkah-langkah pengamanan, termasuk yaitu dengan perlindungan konsumen. Lebih lanjut, terdapat pada pasal 126 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Menyebutkan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan, yaitu yang pertama perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan. Kemudian yang kedua, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan. Dan yang terakhir yaitu masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Bagi pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan rapat umum pemegang saham mengenai penggabungan atau merger ini, berhak meminta agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham. Nah, itu dia pembahasan mengenai tentang restrukturisasi bank, bahkan pengertian dari merger, dan juga salah satu contoh kasus merger yang terjadi di Indonesia. Saya berharap melalui video ini kita semua dapat bersama-sama belajar apa itu restrukturisasi bank. Bahkan saya juga berharap kasus yang telah saya jelaskan tadi boleh dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih.